Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Hidup dengan Pengampunan. Bacaan kita terambil dari surat Efesus 4 ayat 32 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang menanggalkan kepahitan. Hari ini kita melanjutkan dengan membahas tentang pengampunan melalui percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus. Sampai berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Ini adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Dan seringkali itu pula yang menjadi pertanyaan banyak orang sampai saat ini. Memang tidak mudah menjawab pertanyaan berapa kali kita harus mengampuni dalam konteks mempertahankan rasa keadilan dan obat yang paling masuk akal perihal kepahitan. Jika Tuhan Yesus menjawab 70 kali 7 kali sebagai ukuran pengampunan, tentulah hal itu pertama-tama tidak ditafsirkan sebagai hitungan jumlah atau kuantitas, namun pada kebesaran ukuran hati atau kualitas. Apa artinya? Pertama, pengampunan itu membutuhkan kebesaran jiwa yang harus dilatih berulang-ulang. Orang yang masih diintimidasi oleh hitungan kebencian dan sakit hati memang teramat sulit untuk mengampuni. Sebab baginya keadilan itu sama dengan pembalasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu fair, itu masuk akal. Kedua, pengampunan itu pertama-tama tidak berdampak pada kebaikan dan keuntungan orang lain, namun pada kebaikan dan kesembuhan diri kita sendiri. Ini sudah kita bahas kemarin. Orang yang terluka dan yang melukai itu keduanya perlu pengampunan. Jadi, pengampunan itu dua arah, bukan satu arah. Sebab kesalahan juga disebabkan oleh dua arah dan dua belah pihak. Dengan demikian, pengampunan itu memulihkan orang lain, tetapi pada saat yang sama juga menyembuhkan diri kita sendiri. Ketiga, keadilan dan pembalasan itu haknya Tuhan. Pada waktu orang melakukan tindak kejahatan atau kesalahan kepada kita, ia sesungguhnya langsung berhadapan dengan keadilan Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Firman Tuhan. Kesalahan tetaplah kesalahan, kejahatan tetaplah kejahatan, dan semua itu akan diperhitungkan oleh Tuhan dan akan dibalaskan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Bagian kita adalah memilih untuk melepaskan pengampunan dan bahkan bersyafaat atau memintakan pengampunan atas kesalahan orang tersebut kepada Tuhan. Bukankah ini yang diteladankan oleh Tuhan Yesus saat memintakan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyalibkannya? Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi, pengampunan adalah latihan pemurnian hati agar kita menemukan makna kasih Kristus yang sejati. Amin.